Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin kita udah belajar tentang biaya produksi ya. Kita udah belajar tentang biaya produksi 2 departemen. Kita juga udah belajar biaya produksi, biaya persediaan awal untuk 2 tahun ya. Kalau nggak salah Ibu kemarin contohnya 2011 dengan 2012. 12. Ya kan? Sisa Ya, Bu. persediaan tahun 2011 akan menjadi persediaan awal di tahun 2012. Begitu seterusnya ya. Sisa tahun sebelumnya akan menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya ya. Akan menjadi saldo awal untuk tahun berikutnya. Untuk itu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut lagi nih pembelajaran berikutnya. Ada? Sekarang kita pembelajarannya pencatatan kerugian dalam proses produksi. Ya. Bu, ada ruginya dong. Yang namanya usaha itu pasti ada 2. Ya enggak? Ada untung, ada rugi. Kalau ada rugi, Bu, perusahaannya tutup. Ya, tergantung. Kerugiannya itu banyak enggak? Apa masih bisa ditutupi enggak dengan produk yang lain gitu. Kan enggak semua produknya mengalami kerugian. Kalau tidak bisa ditutupin, yang berarti dia tutup perusahaannya. Kalau bisa ditutup, berarti dia jalan terus ya. Terus lanjut, kerugian dalam proses produksi. Udah dibuka kan ya? Yang materi Ibu kasih tadi? Udah, Bu. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan pesanan bisa disebabkan karena yang pertama, sisa bahan. Ya, sisa bahan. Nah, kenapa bisa sisa bahan? Berarti perhitungannya kurang matang ya. Kurang matang, kurang pas perhitungan di awalnya. Jadi, kebanyakan bahan yang dimasukin, diprediksi ternyata bahannya tidak terpakai. Ya kan? Kerugian karena sisa bahan dan sisa bahan tersebut laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dicatat ya. Yang pertama ya, ditutup keiktisar laba rugi dengan jurnal sebagai berikut. Ditutup keiktisar laba rugi dengan jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang. Kas ketika langsung dibayar, piutang ketika tidak dibayar, ya. Ketika kita menjual itu orang belum bayar, itu adalah piutang. Nah, kalau dia langsung bayar, itu namanya kas. Karena kita udah menerima uang. Setiap uang yang kita terima, itu namanya kas, ya. Kas atau piutang, Bu, dimasukin dua-duanya enggak. Kita hanya milih. Mau milih kas apa piutang. Ingat ya. Milih kas atau piutang. Kas ketika kita menerima uang, ya. Piutang ketika orang belum membayar, ya. Ingat, hanya memilih kas atau piutang, tidak ditulis dua-duanya. Kas dengan pendapatan lain. Bu, di situ kok ada XX-nya? Iya, karena belum ada angkanya, contoh soalnya belum ada, ya. Jadi kita kasih XX aja kayak biasa. Yang kedua, pengurangan harga pokok penjualan. Ya, dengan jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang, harga pokok penjualan. Ya, tetap kas atau piutang, harga pokok penjualan. Kenapa berkurang jadinya harga pokok penjualan? Karena bahannya bersisa. Ya, karena bahannya bersisa. Yang ketiga,
dikreditkan ke BOP sesungguhnya dengan jurnal sebagai berikut. BOPS ini adalah BOP sesungguhnya ya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ingat, kalau ibu tanya BOPS itu apaan? Apa BOPS? Biaya overhead sesungguhnya. Nah, sesungguhnya ya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang. Ya, kapan kasnya? Ketika kita menerima uang, ya. Ketika kita menerima uang. Piutang ketika orang belum membayar. Jadi dia berarti dia piutang, ya. Berarti kas atau piutang BOP sesungguhnya. Lanjut. Yang keberapa nih? Keempat ya. Pengurangan biaya bahan dengan jurnal sebagai berikut. Kas atau piutang, PDP biaya bahan baku, ya, produk dalam proses biaya dalam bahan baku, ya. Nih. Nah, berarti kamu harus ngapal ini. Ada 4 jurnal yang bisa dibuat. Bu, harus nggak kita bikin semuanya? Nggak harus. Kita cukup bikin satu aja, ya. Kita cukup bikin satu aja. Nah, ini tadi. Satu, dua, tiga, empat. Jadi kita memilih antara 4 ya. Yang pertama tadi bahan baku, yang kedua produk cacat. Produk cacat. Ya. Jadi tidak sesuai dengan pesanan. Hasilnya tidak sesuai dengan pesanan. Mungkin dia bisa kena gunting. Mungkin dia bisa jahitannya rusak, ya. Jadi ada baik mungkin dia kainnya beda warna. Kadang kan dalam kain itu misalnya kalau produk garment, kadang kainnya itu ada yang beda dikit warnanya. Termasuknya ke produk cacat, ya. Produk cacat. Produk cacat yang bersifat normal, apabila terjadi biaya tambahan untuk memperbaikinya, maka perlakuan biaya tambahan dibebankan BOPS dengan jurnal sebagai berikut. Apa tadi BOPS? Biaya overhead sesungguhnya. Biaya overhead Pabrik sesungguhnya. Nah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, ya. Dengan jurnal sebagai berikut. Nah, berarti ada BOPS sama persediaan bahan baku, ya. Ini jurnalnya BOPS sama persediaan bahan baku. Beban gaji, macam-macam kredit. Kenapa masih ada beban gaji? Karena dia akan menambah tenaga kerja, ya, karena produk cacat. Berarti kita kan harus mengganti. Misalnya, orang mesan produk 1000, ternyata 50 terdapat produk cacat. Berarti yang 50 itu harus diganti. Nah, itu kita butuh lagi beban gaji, ya. Kita butuh lagi persediaan. Nah, produk cacat bersifat abnormal apabila terjadi biaya tambahan untuk memperbaikinya, maka perlakuan biaya tambahan dibebankan rugi produk cacat dengan jurnal sebagai berikut. Lihat, rugi produk cacat, ya. Rugi produk cacat, persediaan bahan baku, beban gaji, sama macam-macam kredit. Nah, itu jurnalnya tadi sebagai yang bersifat normal, yang kedua bersifat abnormal, ya. Bersifat abnormal. Yang pertama bahan baku, yang kedua produk kelebihan bahan baku, yang kedua produk cacat,
Yang ketiga, produk rusak. Nah, kalau cacat itu tidak laku dijual. Kalau rusak ini masih bisa dijual, ya, masih bisa dijual. Produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Maka hasil penjualan diperlakukan sebagai pengurangan BOPS dengan jurnal sebagai berikut. Kas. Kenapa kita kas? Karena kita jual dapat uang. BOPS, ya. PDP BB, PDP BTKL, PDP BOP, produk dalam proses biaya bahan baku, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung, produk dalam proses biaya overhead pabrik, ya. BOPS biaya overhead pabrik sesungguhnya. Produk rusak bersifat abnormal, laku dijual, maka hasil penjualan diberlakukan sebagai pengurangan rugi produk rusak dengan jurnal sebagai berikut, ya. Kas, rugi produk rusak, ingat, BDP BBB, BTP BTKL, BTP BOP, ya. Yang ketiga, produk rusak bersifat abnormal, tidak laku dijual, maka jurnalnya sebagai berikut. Rugi produk rusak, persediaan bahan baku, ya, persediaan bahan baku. Beban gaji, macam-macam kredit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum soal masalahnya, ya. Nah, kamu kerjakan soal halaman 55 ini, ya. Coba dulu dikerjakan. Dikerjakan di rumah. Ini ilustrasi 5, ya. Dikerjakan di buku aja sebagai contoh soal, ya. Nah, yang disuruh di sini adalah biaya bahan baku tahun 2015. Sama kayak yang kemarin itu mah, ya. Yang A-nya aja deh yang kerjain. Biaya bahan baku tahun 2015. Biaya per pabrik ini seluruhnya nih, ya. Biaya per pabrik, menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, menghitung laba kotor, menghitung laba bersih sebelum pajak, ya. Boleh deh, kamu ngerjainnya pribadi aja, ya, karena nggak mungkin kerja kelompok. Kamu kerjainnya pribadi aja. Tugas 5. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan. Nggak ada? Nggak ada? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Tugas soal 5, ya, di buku aja. Ya. Nggak usah dikumpulin. Tugas kamu udah di Sinar Hektar belum? Udah, Bu. Sudah, Ada 2 berarti, ya. Ntar sebelum ujian kita kumpulin, ya. warna hitam sama putih kan, Bu? Iya, nggak apa-apa. Ntar sebelum ujian kita kumpulin, ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.